Oke, apa slide-nya sudah kelihatan? Bergeser nggak slide-nya? Oke, oke ya. Uh, pada hari ini topik kita adalah tentang perilaku manusia. Oke ya, tentang perilaku manusia. Jadi, kemampuan akhir tahapan pembelajaran kita adalah agar mahasiswa memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi industri. Oke, jadi pertama ada Homo mechanicus, ya. Manusia itu berkaitan dengan teknologi dan mesin robot. Jadi manusia itu adalah mesin yang canggih. Nah, manusia itu bisa bekerja seperti mesin, dan manusia itu cenderung tertib. Ada time scheduling yang mengatur manusia, dan segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya. Oke, jadi dalam mengerjakan sesuatu masih mengandalkan usaha sendiri si manusia ini. Jadi belum ada tercipta robot, jadi si manusia inilah menjadi robot, menjadi teknologi dalam bekerja. Nah, ketika mengerjakan sesuatu, ada time schedulingnya, tahapan-tahapan ya, aktivitasnya, waktu-waktunya, rentang waktunya untuk mengerjakan suatu aktivitas, yang mana harus tertib, harus berurutan bekerjanya, karena manusia akan belajar dari proses pembelajaran terhadap lingkungannya. Jadi lingkungannya berubah, nah, manusia itu pun belajar dari perubahan dari lingkungan tersebut. Kemudian Homo ludens, yang mana manusia itu berkaitan dengan perbuatannya, tingkah laku, dan menghasilkan keputusan. Nah, jadi manusia adalah makhluk yang suka bermain atau menciptakan permainan. Manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya. Manusia kendalikan oleh akal, otonomi, integritas, dan kesadaran. Pada manusia selalu berangkat dari kesadarannya yang rasional sebagai manusia yang selalu memperhitungkan segala konsekuensi logis dari perbuatannya. Ya, minggu lalu saya ada mengungkapkan ya, manusia diciptakan Tuhan memiliki otak sama seperti hewan, tapi kita memiliki akal. Jadi akal itu dipergunakan untuk memperhitungkan apapun yang kita lakukan, aktivitas, ada konsekuensi di baliknya dari perbuatan yang kita lakukan. Ya. Jadi manusia itu dengan kehidupannya sedang melakukan menjalankan permainan hidup, ya, atau menciptakan permainan, ya. Nah, yang mana ketika sedang bermain, sedang menjalani kehidupan itu dirumuskanlah strategi-strategi yang transaksional, ada feedbacknya dengan lingkungannya, ya, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusia, yang mana akal itu yang paling mengendalikan dan dipengaruhi oleh otonomi, integritas setiap manusia, dan kesadaran manusia itu sendiri, yang mana harus diperhitungkan ada konsekuensi yang akan dihasilkan yang didapat dari setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Kemudian Homo sapiens, tahap ketika kita sudah lebih menggunakan akal kita untuk berpikir dan berpikir rasional, yang mana itulah yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lainnya yang diciptakan Tuhan. Jadi kita sebagai manusia sudah bijak, ya, sudah menunjukkan kemampuan intelijensi yang khas yang bisa kita lakukan, yang kita punyai sebagai manusia, dan juga manusia sebagai makhluk yang aktif mengorganisasikan dan mengelola stimuli yang diterimanya. Jadi setiap aktivitas ada stimulus yang mana dia bagaimana mengorganisirnya, mengordinirnya, mengatur. Nah, karena sudah berpikir, akalnya sudah digunakan, intelijensinya juga mumpuni, yang mana sudah given dari Tuhan ke kita. Nah, bagaimana kita secara aktif untuk
menggunakan itu ketika kita beraktivitas. Kemudian manusia itu adalah homo resentis yang menggunakan dan memiliki emosional. Nah, kita makhluk yang memiliki kepekaan rasa. Manusia juga harus mengaktualisasikan potensi rasa sehingga menjadi orang yang peka, homo resentis, baik rasa emosionalnya maupun rasa estetisnya. Sehingga dalam perilakunya selalu dapat bertindak harmonis, penuh kepekaan terhadap lingkungannya, dan tumbuh jiwa seni dalam dirinya untuk memperhalus budi pekerti dan kehidupan itu sendiri. Demikian pula manusia muda perlu dididik dengan mengaktualisasikan potensi rasa, kehendak baik, sehingga menjadi orang yang bermoral baik, berkarakter, ataupun berakhlak mulia. Nah, kita juga memiliki perasaan ya, apalagi kita mempelajari tentang psikologi ya. Nah, jadi ada rasa yang kita rasakan karena kita manusia. Nah, bagaimana rasa itu tadi mempengaruhi kepekaan kita terhadap lingkungan kita. Nah, yang mana mempengaruhi budi pekerti kita sendiri untuk kehidupan yang sedang berlangsung. Nah, kita semua ya, bagaimana rasa itu kita aktualisasikan menjadi kehendak yang baik, sehingga output kita pun moral kita pun baik dan memiliki karakter yang menguntungkan diri sendiri dan lingkungannya. Nah, yang menciptakan saling keseimbangannya gitu ya, yang mana sama-sama memiliki akhlak mulia untuk nanti terciptanya harmonis dalam setiap aktivitas, setiap interaksi yang ada. Oke, manusia sebagai homo volens yang memiliki kreativitas dan ada inovasi. Nah, di sini manusia ya sudah berpetualang, sudah berpindah-pindah, sudah mampu berinovasi dengan aktivitas yang dia rasa dia perlu menggunakan alat bantu. Nah, sudah terpikir, sudah berinovasi dia untuk membuatnya. Nah, dan melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. Jadi dengan aktivitas-aktivitas yang ada selama ini dilakukan, merenung, nah, sepertinya ini sudah dibutuhkan kerjasama yang tidak hanya sesama manusia, tapi juga menggunakan alat yang perlu menunjang sehingga aktivitas pekerjaan ini lebih mudah. Nah, inilah munculnya inovasi-inovasi, kreativitas manusia. Nah, itu disebut tahapannya adalah homo volens. Kemudian homo economicus, ya. Manusia sudah memperhitungkan tentang keuntungan, benefitnya, dan juga bisa menjadi manusia yang serakah. Yang mana manusia ekonomi itu yang selalu memaksimalkan kepentingannya sendiri. Nah, kemudian makhluk yang mencintai kekayaan dan menganggap bahwa kekayaan adalah ukuran segala-galanya. Ya, nah, kita tidak salah sepertinya untuk memaksimalkan kepentingan sendiri. Nah, tetapi ya kalau misalnya kita sangat mencintai kekayaan dan menganggap kekayaan adalah segala-galanya, sepertinya ini sudah tidak benar lagi ya. Nah, walaupun secara givennya manusia itu adalah homo economicus yang memperhitungkan keuntungan, tapi jangan sampai kalian serakah gitu. Oke, kalau misalnya kalian mau menjadi manusia yang menguntungkan atau berharap selalu simbiosis mutualisme ya, oke. Tapi janganlah sampai ada simbiosis parasitisme ya, biologi. Nah, jadi bagaimana kalian saling menguntungkan, saling bermanfaat, yang mana tidak hanya kalian yang kaya, tapi orang lain juga bisa kaya dari kerjasama yang kalian lakukan. Nah, kemudian ada homo socius yang berkaitan dengan sosial dan kerjasama. Nah, di sini manusia sudah mulai lebih sadar
bahwa manusia itu bisa berteman, manusia juga makhluk moral yang selalu mempertimbangkan baik dan buruk atas perbuatannya. Juga manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ia memerlukan orang lain dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu terjadi karena secara biologis membutuhkan manusia yang lain untuk hidup berkelompok. Ya, manusia sudah lebih tidak hanya hidup secara individual, sudah mulai berkelompok karena sudah sadar bahwa tidak semuanya bisa dikerjakannya secara sendiri, harus membutuhkan kemampuan-kemampuan manusia lainnya, sehingga pekerjaan itu, aktivitas itu lebih berjalan cepat, tepat, lancar. Jadi mulai berkelompok sudah juga mempertimbangkan baik dan buruknya, bagaimana kelompok ini membuat dia menjadi baik atau hanya malah membuat perilakunya berubah menjadi buruk. Nah, kemudian homo viator, mana berkaitan dengan kepuasan dan hierarki karir. Nah, jadi manusia itu makhluk yang berjalan atau berziarah, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, yang mana berjalan dengan kaki sendiri, namun dalam mata-mata atau bergandengan tangan dengan orang lain. Ya, hidup yang baik adalah hidup yang melakukan perjalanan secara mandiri, independen ataupun otonom, namun juga tetap mendengarkan pendapat orang lain, menerima nasihat dan tidak anti kritik. Mendengarkan pendapat yang lain bukan berarti hidup kita dikontrol atau dijajah, akan tetapi kita menilai dan memutuskan menjadi apa kita atas pengalaman penjumpaan dalam perjalanan yang kita lintasi. Nah, jadi kita berjalan, berpetualang, berziarah, ya. Kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, kita mungkin dalam perjalanan itu kita berhadapan dengan orang yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, dan kita kerap kali mendengarkan nasihat, menerima nasihat. Nah, jadi itu kita dengarkan, tetapi bukan hal yang bisa mengontrol kita atau menjajah buah pemikiran kita, gitu kan? Tapi menjadi input kita untuk menilai ataupun memutuskan menjadi apa kita dengan pengalaman kita, dengan kritikan orang lain. Nah, dan itu menjadi output kita untuk menjalani hidup. Kemudian homo religius, ya, berkaitan dengan manusia dengan agama. Ya, manusia itu adalah makhluk yang beragama. Manusia senantiasa dapat mengembangkan sikap keagamaannya sebagai makhluk yang beragama. Untuk mengembangkan sikap keagamaan individu, maka perlu adanya pengaruh dari lingkungan untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Nah, jadi kita memiliki agama, kita memiliki kepercayaan. Nah, bagaimana nilai-nilai keagamaan kita itu sebagai makhluk yang beragama, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, ya, yang mana mempengaruhi cara kita hidup di lingkungan, bersosialisasi, berinteraksi dengan individu lainnya yang beragama sama ataupun berbeda dengan kita. Oke. Kemudian homo mensura, manusia yang berkaitan dengan ukuran standar maupun pemikiran. Ya, jadi manusia itu makhluk yang menilai, makhluk yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Pertimbangan pada manusia selalu berada dalam wilayah kesadarannya, jadi secara sadar mempertimbangkan mana hal yang baik ataupun buruk, dan tindakan menilai pada manusia pada dasarnya menunjukkan hakikat kemanusiaannya, karena hanya manusialah yang mempunyai kemampuan menilai. Nah, jadi walaupun kita berbeda-beda, sebenarnya value untuk benar dan salah itu sebenarnya di dalam diri kita itu sama sepertinya. Cuman ya ada pengaruh-pengaruh luar yang bisa membuat berbeda gitu. Secara sadar kita mengungkapkan hal yang berbeda, tetapi sebenarnya kemampuan menilai kita sudah berubah di situ. Walaupun sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang dulu-dulunya kita lakukan sudah tidak
mencerminkan lagi dengan aktivitas yang kita lakukan di sekarang ini. Ya, kemudian Homo faber, manusia dengan kegunaan, adanya value added dan menciptakan sesuatu. Nah, jadi manusia adalah tukang, di mana manusia sebagai Homo faber mempunyai kemampuan membuat konstruksi tidak hanya secara empirik, tapi juga yang abstrak. Konstruksi abstrak dibentuk melalui kerja yang berpikir, pembentukan pengertian melalui 3 komponen penting, yaitu momen indera kita, ya, panca indera kita gunakan, kemudian momen rasional kita menggunakan akal untuk berpikir, dan momen metafisik. Nah, manusia yang dapat membuat alat-alat dan mempergunakannya atau disebut sebagai manusia kerja dengan salah satu tindakan atau wujud budayanya berupa manusia atau artefak. Manusia menciptakan alat-alat karena menyadari kemampuan inderanya terbatas sehingga diupayakan membuat peralatan sebagai sarana membantu untuk mencapai tujuan. Ya. Kalau arkeolog ya ketika menggali ada dilihat artefak-artefak manusia menggunakan alat-alat tertentu. Nah, di sini lah membuktikan bahwa manusia itu adalah Homo faber, manusia tukang ya, sudah membuat alat-alat untuk mempermudah kegiatan hidupnya, yang mana alat-alat itu tadi membantu indera untuk bekerja, berpikir secara rasional untuk mempermudah aktivitas dalam hidupnya. Kemudian Homo laborans memiliki ekspresi adanya kemampuan untuk bekerja. Nah, ya, manusia adalah makhluk pekerja. Jadi hasil pekerjaan itu menunjukkan identitas manusia sebagai manusia itu sendiri. Nah, kalian ya, pekerjaan kalian mahasiswa, identitas kalian kalau di KTP, kalau kalian memperbaruinya ya, kalian sudah buat pekerjaan itu mahasiswa. Nah, kalau saya sekarang ini dosen, jadi identitas kita itu digambarkan di pekerjaan kita. Jadi, maka manusia ditentukan oleh apa yang dilakukannya. Nah, jadi pekerjaan kita haruslah sebenarnya terrealisasikan dengan tindakan-tindakan atau aktivitas yang kita lakukan. Pekerjaan manusia menunjukkan identitasnya sebagai makhluk yang memiliki identitas. Pekerjaan itu memiliki makna penting dalam hidup manusia. Jadi, bekerja ya, yang mana berdasarkan kemampuan kita yang ada sebelumnya, semakin kita bekerja, semakin ditingkatkan kemampuan kita. Nah, jadi tadi ada kita bahas tentang Homo laborans, Homo faber, Homo mensura, Homo religiis, Homo viator, maupun Homo socius. Dan Homo economics, ada Homo violens, dan ada Homo recentis, dan Homo sapiens, Homo ludens, Homo mechanicus. Nah, kita sepertinya kalau baca teorinya aja kayaknya kurang nangkat ya. Jadi ini saya ada buat pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin bisa membangkitkan cara kalian berpendapat ya. Nah, ini ada pertanyaan pertama. Apa perbedaan mendasar antara konsep Homo mechanicus dengan Homo ludens dalam memahami perilaku manusia? Nah, tadi Homo mechanicus. Nah, itu berkaitan dengan teknologi, mesin dan robot. Sedangkan Homo ludens adalah perbuatan, tingkah laku, dan keputusan. Jadi menurut kalian bagaimana hubungannya antara Homo mechanicus tadi, apa perbedaan mendasarnya ya antara Homo mechanicus dan Homo ludens dalam memahami perilaku manusia? Oke. Ini kalau ditanya volunteer bakal nggak ada ini, jadi saya tembak aja nih. Oh,
Oke, ada yang volunteer, bagus lah. Oke, Ruth, silahkan. Mhm, 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 oke. Oke, Ruth. Nah, kamu volunteer, saya berikan kewenangan ya untuk memilih rekannya yang mahasiswa. Oh, ada yang volunteer lagi nih. Oh, oke. Oke, silakan. Haha. Mhm, 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 mhm. Oke, ada lagi volunteer sebelum saya suruh Ruth dan Tasya menunjuk kalian? Oke, silahkan Michael. Sorry Michael, suaranya kurang jelas. Oke, nggak apa-apa, mungkin bisa di off cam jadi suaranya lebih jelas mungkin. Oke, silakan Michael. Mhm, mhm, hmm, heeh, udah nih. Mhm, oke. Oke, terima kasih Michael. Ada lagi volunteer? Silahkan, Mahda. Hmm, mhm, oke. Mahda, lain kali kalau berpendapat jangan terlalu cepat ya. Udah bagus, mungkin kamu takut kehilangan idenya yang kamu ungkapkan, cuman lain kali kayaknya space-nya ketika ngomong jangan terlalu cepat ya. Oke, terlalu semangat sepertinya itu. Oke, ada yang lain yang mau mengungkapkan pendapatnya? Oke, ini tadi dari 4 orang yang sudah berpendapat, baru satu yang mahasiswa. Walaupun sebenarnya memang lebih sedikit ya di kelas ini mahasiswa, yang lain ada yang mau mahasiswa-mahasiswa yang ada di kelas ini? Oke, ada Christian, ada Yusuf, ya ada Eza,
Ada Chandra, ada Aldi, ada Martin. Ada yang menambahin pendapat dari mahasiswa yang lain? Oke, saya kasih Ruth ya. Ruth tadi 23004. Coba kamu tunjuk rekan mahasiswa lah. Oke, Christian? Masihkah bergabung di sini Christian? Atau bagaimana? Atau hanya buka Google Meeting-nya terus ditinggal? Pokoknya tadi udah di absen, udah saya cek absennya, present dia. Christian, apa masih di kelas ini? Sebenarnya kalau lagi online ini lebih bisa saya pantau ini yang mana tidak berpartisipasi, mana enggak. Oke, Christian. Panggilan pertama. Panggilan kedua. Panggilan ketiga. Oke, Ruth. Cari rekan yang lain, rekan mahasiswa yang lain. Siapa? Chandra. Oke. Komting kan? Chandra ini. Nah, silahkan Chandra. Iya, masih yang tadi. Mm-mm. Mm-mm. Hilang-hilang timbul Chandra suara kamu. Oke, sudah lebih jelas. Mm-mm. 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 Mhm. Oke. Oke, terima kasih Chandra. Oke, tadi Tasya ya, ada menjawab ya. NIM 23023. Silahkan kamu tunjuklah rekan mahasiswi Tasya. Satu orang. Oh, mahasiswa. Oke, nggak apa-apa. Martin? Hmm. Mm-mm. Mhm. Mhm. Hmm. Hmm. Oke. Oke. Lumayan ya, ada beberapa orang udah latihan bercakap hari ini. Oke, jadi ya saya simpulkan ya. Jadi tadi pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara konsep Homo mechanicus dengan Homo ludens dalam memahami perilaku manusia? Jadi tadi kan Homo mechanicus itu melihat manusia sebagai mesin yang bisa bekerja secara tertib, teratur, dan mengikuti jadwal. Dan ada hasil dari proses pembelajaran lingkungannya. Sedangkan Homo ludens sendiri adalah menekankan manusia sebagai makhluk yang suka bermain
berstrategi dan menggunakan akal serta kesadarannya untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Bagaimana konsep Homo sapiens membedakan manusia dengan makhluk lain? Jadi Homo sapiens itu ya, makhluk yang berakal, berpikir, menggunakan rasionalnya, ya. Ada kemampuan intelijensi yang khas sebagai manusia, juga dia aktif mengorganisasikan dan mengelola stimuli yang diterima. Jadi dengan definisi ini, dengan poin-poin ini, apa yang membedakan Homo sapiens dengan homo-homo yang lain yang sudah dipaparkan? Ada yang volunteer mau menjawab? Oke, kayaknya resen dulu deh. Soalnya ngomong-ngomong gitu langsung bingung saya. Oke, silahkan resen dulu siapa yang mau jawab, biar nanti saya panggilin semuanya. Oke. Di sini ada Talia Mahdi. Silahkan Talia. Oke, terima kasih Talia. Dilanjutkan oleh Rahma. Silahkan Rahma. Oke. Bagaimana dengan Tasya Olivia? Oke, terima kasih Tasya. Bagaimana dengan Mutia?
kasih Mutia. Lanjut, Ruth Simbolon. Karena untuk akal berpikir rasional dan juga di slide selanjutnya ada ngomongin sebagai manusia yang bijak, istilahnya kita kalau refleksi diri kita sendiri, kita tuh nggak cuma untuk bertahan hidup, tapi kita juga mampu berpikir tidak hanya untuk fisik, tapi gimana nih nilai kehidupan kita, istilahnya mempertimbangkan kehidupan kita tuh kayak gimana. Terus juga kita sebagai makhluk hidup, istilahnya si Homo sapiens ini, kita bisa menganalisis, mempertimbangkan, bahkan ketika kita memilih untuk menjawab pertanyaan dari ibu juga pasti kita mempertimbangkan dan menganalisis nih apakah kita bisa menjawab atau mungkin kita bisa memberikan pandangan yang baru. Kemudian tadi kalau kita udah bahas tentang homo mekanicus dan homo ludens, bisa dilihat ya kalau ada perbedaannya gitu. Kalau istilahnya homo sapiens itu manusia yang bijak, kalau homo mekanicus tadi bekerja seperti mesin. Istilahnya dia tidak diberikan ruang untuk memilih nih, istilahnya nggak memilih kalau dia jadi mesin udah bekerja jadwal, istilahnya pasti dia kesadaran diri kalau dia tuh capek, tapi dia udah terprogram untuk jadi homo mekanicus, istilahnya homo sapiens tidak bisa dia andalkan di pekerjaan dia gitu. Kemudian juga kalau homo ludens kurang lebih mungkin hampir mirip, tapi homo ludens itu lebih menyoroti sisi permainan, tapi kalau misalnya homo sapiens itu lebih mampu mengolah informasi untuk dia berpikir ke masa depan gitu, untuk menambahkan gimana value dalam hidupnya di masa depan gitu. Oke, terima kasih Ruth. Kemudian bagaimana dengan Amanda? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, Homo sapiens itu kan manusia yang punya kemampuan untuk berpikir lebih kompleks. Jadi dengan Homo sapiens dalam buku ini tuh kita manusia yang bisa menggunakan akal untuk mempertimbang bahasa, ilmu, pengetahuan budaya. Jadi manusia itu tidak hanya mengandalkan insting, tetapi bisa menciptakan sesuatu yang baru untuk diwariskan ke generasi yang berikutnya. Oke. Kemudian Ruth Adelia. Sebelumnya terima kasih. Menurut saya Homo sapiens itu lebih ke perbedaannya dengan Homo yang lain itu misalnya ya kita dengan yang lebih kecil kita itu primata. Hmm. Misalnya sebenarnya hewan ataupun hewan lah yang dekat dengan kita ini kan juga bisa berpikir. Misalnya primata dia tahu mana yang buah yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Tapi dia nggak bisa berpikir kenapa sih itu bisa dia makan. Tapi dia tahu dia makanan itu bisa dimakan, tapi dia nggak berpikir kenapa itu bisa dimakan. Harusnya berpikir kenapa sih ini bisa dimakan. Kemudian tumbuh rasa penasaran, kemudian tumbuh ilmu-ilmu baru yang bisa sebagai manusia itulah kita menemukan berbagai ilmu-ilmu lainnya gitu. Oke. Ya, berarti kita itu yang membedakan kita terhadap homo-homo yang lain. Mungkin itu. Oke, jadi kalaupun primata tadi, kalaupun dia tahu ini nggak bisa dimakan, cuman paling dia mikir ini karena nanti aku sakit perut atau aku mati gitu kan. Sedangkan manusia tahu penyebabnya ini kenapa bisa mati, atau ada racunkah di dalamnya, ada zat-zat apa yang tidak mungkin bagus untuk tubuh. Oke, terima kasih Ruth. Yang terakhir, silahkan Dinda. Izin menjawab, sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh teman saya dan sudah cukup jelas juga. Jadi kalau menurut saya Bu, perbedaannya kalau misalnya makhluk hidup lain itu kan bertahan cuma dengan insting dan adaptasi biologis. Tapi sedangkan Homo sapiens ini bertahan hidup dengan akal, imajinasi dan budayanya. Jadi misalnya manusia kalau misalnya kedinginan bisa pakai pakaian tebal atau misalnya selimut, jaket, sedangkan makhluk lain itu dia kurang berpikir ataupun menyadarinya gitu. Jadi kurang memperhatikan sekitarnya gitu. Oke, terima
sih ya, ini banyak nih kali ini sudah mulai berani sepertinya untuk mengungkapkan pendapat ya sebagai manusia ya. Jadi kalau dari saya ya, Homo sapiens itu kan berarti manusia yang bijak. Jadi bisa yang membedakan dengan manusia dengan makhluk lain karena ada kemampuan intelijensinya, ada kemampuan khasnya itu mengorganisasi, mengolah stimulus, dan bisa berpikir secara rasional maupun abstrak. Jadi inilah yang memungkinkan manusia itu diciptakan Tuhan yang paling sempurna, dan juga manusia itu menciptakan peradaban dan kebudayaan yang bisa dilanjutkan ke generasi-generasi manusia berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, mengapa Homo erectus penting dalam kehidupan sosial dan budaya manusia? Oke, Homo erectus. Nah, dia berkaitan dengan emosional yang memiliki kepekaan rasa. Nah, jadi sebagai Homo erectus. Nah, jadi mengapa Homo erectus yang mempunyai emosional tadi penting gitu kalau misalnya dia digunakan untuk kehidupan sosial dan budaya manusia. Oke. Oke. Silahkan ini yang pertama di sini Ruth Adelia, silahkan Ruth. Oke. Oke, menarik dikaitkan dengan hal-hal yang terkini sekarang ya, makanya kita jadi online karena itu. Oke, lanjut silahkan Talia. Benar-benar. Oke, silakan selanjutnya Dwi Sekar.
terima kasih Dwi. Lanjutkan Diana. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, mengapa hormon sensitif penting dalam kehidupan sosial dan budaya manusia itu, menurut saya karena dari hormon sensitif atau emosional manusia itu lahirlah kasih sayang untuk orang lain. Hmm. Itu melalui kasih sayang atau kecintaan kita terhadap sesama manusia gitu Bu. Bisa contohnya kan mungkin kita lahir ya Bu. Di situ kan kita berkumpul. Di situ kan karena rasa emosional kita terhadap keluarga dan juga rasa minta maaf atau gimana. Nah itu merupakan budaya atau bukti bahwa hubungan sensitif itu menciptakan ikatan sosial melalui rasa. Oke, lanjut Tasya. Makasih atas kesempatannya Bu. Kalau misalnya dibahas tentang hubungan sensitif itu kan yang berkaitan dengan ketukaran rasa tuh kecerdasan emosional itu akan berkaitan nantinya sama karakter, moral, dan akhlak mulia kan. Mhm. Kalau menurut saya itu Bu, hubungan sensitif itu dia berkaitan dengan bagaimana cara seseorang itu beradaptasi dengan lingkungan yang sosial dan budayanya. Kalau misalnya kita ambil satu contoh, misalnya pemimpin itu kan dipilih dengan berbagai karakteristik syarat-syaratnya kan. Hmm. Kalau misalnya seorang pemimpin memiliki pilihan dari kecerdasan akal misalnya atau intelektual, ini kalau dia nggak mempunyai yang namanya kecerdasan secara emosional, ya pastinya kan nantinya nggak akan misalnya dia nggak mempunyai empati sama karyawannya, Hmm. ya dia tidak bisa berhubungan sosial yang baik dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, itu kan pastinya tidak akan berdampak baik kan pada berjalannya suatu organisasi. Jadi menurut saya buku yang lain ini yang berkaitan dengan akal ini dia harus dibarengi sama sensitif atau yang berkaitan dengan emosional. Oke. Nih terakhir, si Christian udah mau join dia sama diskusi kita. Tadi dipanggil dia tak mau. Oke, silahkan Christian. Hmm. 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 Kenapa itu? Hmm. Oke. Ya, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Semakin banyak ya. Ternyata kalian kalau misalnya online kayaknya lebih semangat kalian ya. Kok di kelas ngantuk? Oke. Dari saya ya, mengapa homoresentis penting dalam kehidupan sosial dan budaya manusia? Karena homoresentis menekankan kepekaan rasa emosional dan estetis. Ya, jadi hal ini tuh membuat manusia bisa dan mampu bertindak harmonis, menghargai seni, juga memperhalus budi pekertinya dan juga bisa mengembangkan moral yang baik. Ya, jadi kepekaan rasa ini penting agar hubungan sosial kita antar manusia bisa tetap terjaga dan terhubung dan juga penuh empati. Oke, dilanjutkan pertanyaan keempat. Nah, tinggal 2 pertanyaan lagi. Jadi siapa yang belum hari ini bersuara, silahkan bersuara. Pertanyaan keempat, apa peran Homo faber dalam perkembangan teknologi dan budaya manusia? Homo faber, ya, berkaitan dengan penggunaan, value added, cipta. Jadi manusia tukang, tapi berpikir, menggunakan alat-alat. Oke, silahkan siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya.
Oke, saya ulangi lagi ya. Apa peran Homo faber dalam perkembangan teknologi dan budaya manusia? Nah, Homo faber tadi ini ya, manusia tukang, manusia sebagai Homo faber punya kemampuan membuat konstruksi tidak hanya empirik tapi juga yang abstrak. Konstruksi abstrak dibentuk melalui kerja berpikir, pembentukan pengertian melalui 3 momen penting, yaitu momen inderanya, momen rasional, dan momen metafisik. Nah, kemudian manusia yang dapat membuat alat dan mempergunakannya atau disebut sebagai manusia yang bekerja dengan salah satu tindakan atau wujud budayanya berupa manusia sebagai artefak. Manusia menciptakan alat-alat karena menyadari bahwa kemampuan inderanya hanya terbatas, sehingga diupayakan membuat peralatan sebagai sarana pembantu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dengan poin-poin ini, bagaimana Homo faber ini mempengaruhi dan perannya apa dalam perkembangan teknologi maupun budaya manusia? Ada yang mau berpendapat? Silahkan mau berpendapat. Oke, ini baru satu nih. Oke. Ya, ini walaupun saya panggil, kalau ada teman-teman yang masih berpikir dan mau mengungkapkan pendapatnya, nggak apa-apa, raise hand aja dulu, nanti tunggu gilirannya saya panggil. Oke, silahkan Ruth Adelia. Saya Oke, terima kasih Ruth Adelia. Dilanjutkan pendapat dari Tasya Olivia. Oke, menarik. Lanjut, silahkan Ruth Simbolon.
Mm-mm. Jadi untuk teman-teman juga kan soalnya apa perkembangan dalam perkembangan teknologi dan budaya manusia. Kalau dari poin-poin ini kan bisa kita lihat bahwasanya manusia dapat membuat alat-alat karena menurut manusia dia menyadari kemampuannya itu terbatas. Nah, dari yang tiga tadi tuh kita ada 2.0 sampai 5.0. Nah, di sini manusia tuh nggak hanya mampu membuat alat sebenarnya, tapi dia juga membangun ide, membangun sistem, membuat adanya peradaban, istilah kayak gitu. Nah, kalau perkembangan teknologi yang kita rasakan sekarang kita punya laptop untuk berkomunikasi jarak jauh. Mm-mm. Mungkin kita baru ngeh adanya Zoom, Google Meeting, mungkin sebelumnya ketika saya di sekolah, ketika COVID itu baru ada nih Zoom, ada nih Google Meet namanya gitu. Sampai sekarang bisa kita gunakan, even kita sudah tidak lagi di zaman di mana COVID. Sekarang bisa langsung dilakukan ke online tanpa banyak kendala istilahnya. Nah, memajukan ilmu pengetahuan, istilahnya kalau contohnya kan transportasi yang kita ketahui itu bahan minyak, sekarang ada yang namanya mobil listrik. Nah, itu siapa yang menciptakan? Sudah pasti manusia yang menciptakan itu karena dia menyadari kalau ada keterbatasan gitu istilahnya, dia terbatas. Jadi kayak gimana caranya bahan bakar yang istilahnya itu bisa hilang, kayak gimana digantikan dengan yang lebih baik. Karena kita industri juga berpikir untuk kayak gimana bisa melakukan sesuatu secara efisien. Nah, untuk perkembangan budayanya sendiri, nah kalau yang paling bisa dilihat itu kan budaya tidak hanya tentang ide ya, ide dan budaya atau budaya fisik kayak topeng atau segala macamnya. Tapi manusia ini bisa membentuk kalau budaya kalau di Sumatera Utara banyak sekali bahasa-bahasanya ya, bahasa Jawa, bahasa Toba. Kemarin kita juga agak bersinggungan dengan yang berbau dengan gimana manusia bisa berpikir. Yang harus lihat itu berasal dari cara berpikir manusia untuk membentuk seni itu. Nah, sebenarnya Homo fiber ini sama homo lainnya itu juga pasti memiliki tujuan untuk bekerja untuk bertahan hidup karena memiliki keterbatasan. Kalau tadi yang paling melekat itu mekanikus, Mhm. karena dia ditetapkan sebagai mesin karena dia merasa terbatas, dia nggak bisa lebih dari homo yang lainnya. Oke, terima kasih. Silahkan Mahda Utami. Di sini Bu, kalau menurut saya Homo fiber ini bisa dibilang sebagai arsitek peradaban yang ada di dalam diri manusia. Dan bayangkan kalau misalnya manusia ini kita tidak pernah punya dorongan untuk menciptakan sesuatu. Mungkin kita masih hidup di gua dengan tangan kosong dan Tuhan itu. Nah, tapi karena kita memiliki Homo fiber, kita bisa mengubah misalnya batu menjadi pisau, kemudian tanah liat menjadi rumah, dan juga ide-ide kita ini menjadi karya seni dan juga teknologi. Nah, kita ambil contoh dari alat berbulu lahirlah mesin, kemudian dari ukiran kayu menjadi seni patung, dan juga obrolan-obrolan kita yang biasa ini dia bisa menjadi bahasa dan juga budaya. Nah, contoh sehari-harinya pun bisa kita lihat jelas dimana petani itu menanam jamur untuk mengolah sawah, kemudian ada juga desainer dia membuat motif batik yang menjadi identitas dari budaya, sampai developer yang menciptakan aplikasi sehingga kita bisa berkomunikasi di seluruh dunia. Nah, jadi Homo fiber ini itu bukan sekedar tukang, tetapi menurut saya juga merupakan mata penggerak yang membuat manusia ini itu bukan hanya bertahan hidup, tetapi manusia istilahnya meninggalkan jejak teknologi dan juga budaya untuk generasi berikutnya. Itu. Oke, terima kasih Mahda. Dari Amanda, silahkan. Di sini Bu, menurut saya Homo fiber itu kan seperti yang kita tahu itu manusia bisa membuat alat, baik yang nyata maupun yang abstrak lewat cara mereka berpikir. Jadi karena indera manusia itu terbatas, maka disitulah Homo fiber sangat penting untuk perkembangan teknologi budaya manusia karena mereka dapat menciptakan peralatan untuk membantu mencapai tujuan. Dan dari proses itulah lahir teknologi dan budaya yang terus berkembang dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Terima kasih. Oke,
Next yang aku ya. Michael, sepertinya yang kamu ungkapkan itu bagus, cuman nggak tahu apa di saya saja kurang jelas ya apa yang kamu ungkapkan. Tapi terima kasih ya Michael. Kemudian dilanjutkan terakhir ini, silakan Christian. Yang saya tahu tentang homo fiber itu merupakan konsep menggambarkan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk mencipta, untuk menciptakan, membangun, dan mengubah lingkungannya melalui kerjaan teknologi. Yang seperti kita tahu, di sini ada contoh seperti Bapak Reformasi Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Dia tidak hanya merupakan tokoh, dia juga merupakan salah satu tokoh teknologi Indonesia yang berhasil mengembangkan industri pesawat terbang. Dia tidak hanya bermimpi, tetapi mewujudkan hasil pemikirannya menjadi karya nyata yang bermanfaat. Maka homo fiber menegaskan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang bekerja, menciptakan, dan membangun peradaban melalui hasil karya dan inovasinya. Oke, terima kasih ya untuk rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang sudah berani mengungkapkan pemikirannya ya. Jadi kalau dari saya, jadi apa peran homo fiber dalam perkembangan teknologi dan budaya manusia? Ya, homo fiber menggambarkan manusia itu sebagai makhluk yang mampu menciptakan alat dan konstruksi baik empiris maupun abstrak. Jadi dengan keterbatasan indera kita sebagai manusia, kita mengembangkan alat untuk memperluas kemampuannya. Dari sinilah lahir ya perkembangan teknologi dan artefak budaya yang menjadi bahwa ada perubahan pada peradaban manusia. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana keterkaitan antara homo socius dan homo religius dalam kehidupan bermasyarakat? Homo socius, sosial dan kerjasama, ya, makhluk yang berteman, mempertimbangkan baik dan buruk perbuatannya, tidak bisa hidup sendiri, memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Kemudian religius, ya, berkaitan dengan agama, makhluk yang beragama. Makhluk manusia itu senantiasa dapat mengembangkan sikap keagamaannya sebagai makhluk beragama. Untuk mengembangkan sikap keagamaan individu, adanya perlu pengaruh dari lingkungan untuk bersosialisasi dan interaksi dengan individu lainnya. Oke, jadi apa tuh menurut kalian? Bagaimana keterkaitannya sebagai homo socius dan homo religius kalau hidup di masyarakat? Wah, langsung kami ini. Oke, silahkan diawali oleh Dinda. Silahkan Dinda. Ibu, sebelumnya terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, homo socius ini kan manusia sebagai makhluk sosial, dan dimana selalu membutuhkan orang lain dan bekerja sama. Karena homo religius ini merupakan makhluk yang beragama. Jadi sebenarnya keduanya ini saling berkaitan erat dalam kehidupan masyarakat, karena sifat sosial manusia itu tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai religius, karena akan memilih perilaku manusia tersebut. Jadi contohnya pun sebagai homo socius, manusia itu kan berkelompok aturan dan budaya bersama. Sedangkan sebagai homo religius, manusia memberikan dasar moral, etika, dan spiritual untuk menjaga keharmonisan dari kelompok tersebut, sehingga masyarakat dapat hidup lebih rukun dan damai. Jadi homo socius dan homo religius ini sama-sama menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan sosial, budaya, dan peradaban manusia sebelum menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda. Lanjut, silahkan Mutia. Mutia Fasya. Terima kasih Bu. Sebelumnya keterkaitan
orang lain membuat hidup bareng. Misalnya di kampus kita belajar bareng, ngerjain tugas kelompok atau ikut organisasi supaya ada kerjasama dan saling membantu lah satu sama lain. Tapi biar hubungan itu nggak berantakan, kita juga perlu lah si homo religius ini kayak saling menghargai, jujur, sabar dan nggak egois gitu. Jadi bisa contohnya kalau ada teman lah satu kelompok yang telah ngumpulin bagian tugasnya, kita bisa sepesel. Nah dengan nilai religius ini kita jadi lebih sabar, coba baik-baik, terus carilah solusi bareng. Jadi keduanya tuh nyambung. Kita butuh orang lain si religius ini, tapi juga perlu tidak nilai religius biar hubungan tuh tetap sehat. Kayaknya ada pengalaman pribadi ya, bekerja sama dengan kelompok kayaknya. Oke, silahkan dilanjutkan oleh Mahda. Terima kasih. Lanjut, silahkan Tasya Olivia. Masa kesempatannya bukan menurut saya memposisi religius itu dua hal yang gak bisa dipisahkan dengan satu tujuan, yaitu menjaga keharmonisan kehidupan sosial kita. Kalau misalnya komposisi itu dia adalah substansi sebagai makhluk sosial yang gak bisa hidup sendiri dan bukan dua orang lain, atau kalau misalnya kita bisa disebutkan harmonitas lain. Kalau religius itu manusia agama kekayaan itu bagaimana bisa disebut dengan bagaimana hubungannya dia dengan Tuhannya. Dalam artian kalau misalnya religius itu kalau kita sebagai orang yang religius pastinya kita selalu menjalankan perintah-perintah yang disuruh lakukan itu kan kita nggak berani melanggar larangannya. Kalau misalnya sebagai salah satu contoh, misalnya kalau kita lagi berlaku masyarakat dan sosial itu memiliki sifat yang kalau misalnya bullying ada satu kondisi seperti ini, misalnya sejatinya manusia itu kan adalah manusia yang memiliki bantuan orang lain agar berkomunikasi. Oke, terima kasih Tasya. Lanjut Diana 23035. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi soalnya bagaimana keterkaitan antara homo sosius dan homo religius dalam kehidupan bermasyarakat. Izin menjawab, yang kita ketahui tadi setelah penjelasan dari Ibu, di mana homo sosius itu menekankan manusia sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri dan juga membutuhkan orang lain untuk bekerja sama. Nah, sedangkan homo religius itu manusia sebagai makhluk yang beragama. Nah,
bersosialisasi menyendiri, tidak bagaimana ya, tidak pernah berbicara ataupun berkomunikasi dengan teman-temannya. Walaupun juga misalnya dia tidak lewat, tapi hanya pada kelompoknya sendiri, misalnya bertiga tertentu, tapi dia tidak mau bersosialisasi dengan agama lainnya, itu ada kita lihat. Jadi menurut saya ini nggak bisa dikaitkan, apalagi misalnya ya ada juga ya saya tidak mau bersikap sih, tapi ada juga teman-teman kita yang ingin beribadah tapi dihancurkan teman beribadahnya. Sosialisasi termasuk kepada manusia yang sosialis itu tidak kan gitu. Jadi menurut saya ini tidak bisa dikaitkan, karena zaman sekarang kita tahu bahwa pendidikan orang itu tidak diajarkan oleh agama. Pendidikan orang itu diajarkan oleh orang tua kita dari semasa kita kecil. Mana yang baik dan buruk gitu. Jadi ini sebenarnya agak emosional gitu. Oke, terima kasih pendapatnya Ruth. Oke, terakhir Thalia. Oke, terima kasih Dinda, Mutia, Mahda, Tasya, Ruth, Thalia, ya, Diana, atas jawaban untuk pertanyaan terakhir ya. Jadi kalau dari saya ya, tadi kan Homo socius itu kan menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan harus mempertimbangkan moral dalam hidup berdampingan secara bersama. Nah, sedangkan Homo religius dia menekankan sisi spiritual dan keagamaan manusia. Jadi keduanya itu kalau menurut saya saling berkaitan, karena dalam berkehidupan sosial yang sehat kita memerlukan nilai moral dan nilai religius yang mana kalau dipraktekkan seharusnya itulah malah menjadi tameng kita untuk menjaga keharmonisan serta bagaimana menjaga solidaritas dalam bermasyarakat. Oke, ini saya senang sih hari ini kalian ternyata aktif ya, bisanya kalian aktif di kelas ternyata. Cuman apakah ini karena online atau karena topiknya kalian senang? Nah, saya nggak tahu lah. Kenapa bisa kalian lebih aktif hari ini dibanding ketika kalau misalnya di kelas ya 2 minggu terakhir ini. Oke, tapi masih yang sebenarnya berpendapat sebenarnya orangnya itu aja sebenarnya tadi saya perhatikan ya, yang saya catat nama-namanya.
saya buat forum, ya, forum diskusi di sini. Ya, kalau kalian klik, nanti terbuka dia pertanyaan-pertanyaannya. Nah, kemudian jadi kalian merespon, ya. Nanti kalian klik discussion topiknya, kalian buat nama NIM kalian dan jawaban-jawaban dari kelima pertanyaan ini tadi. Jadi saya berikan kesempatan untuk men-summary dari yang sudah menjawab tadi, ya, dan juga yang mungkin belum sempat berkesempatan untuk menjawab. Nah, di sini ada kesempatan saya berikan untuk memberikan pernyataan kalian tentang kelima pertanyaan tadi, ya. Di sini saya buat juga deadline-nya sampai jam 13 nanti. Jadi diharapkan semuanya mau berpartisipasi untuk berdiskusi secara tertulis, ya, karena sudah dibuat forum di sini. Oke. Ada yang mau disampaikan dari rekan-rekan yang lain? Oke, silakan kalian. Saya wajibkan sih. Saya wajibkan. Jadi semuanya tadi yang udah jawab silahkan jawab lagi, yang belum jawab silahkan, sudah diberi kesempatan gitu untuk menjawab lagi. Oke, ada yang lain? Oke, silahkan Ruth. Subjeknya diisi apa? Nama NIM kalian. Oke. Jadi di discussion topiknya nama NIM kalian, baru di yang message-nya baru jawaban kalian untuk pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 5. Oke, ada yang lain? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah merasa cukup, kita akhiri saja ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk rekan-rekan mahasiswi dan mahasiswa tadi yang memberikan pendapat. Ya, diharapkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga aktif di kelas kita ya. Dan semoga minggu depan kita sudah kembali belajar seperti biasa di kelas 207 ya. Jadi saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.